Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nenek ibu hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Ibu, mengambil absen hadir dulu ya. Anggun, Hadir, Bu. Dira Ferianda, Hadir, Bu. Mesyarah, Hadir, Bu. Putra, Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang email. Nah, sebelum itu anak-anak ibu harus tahu tujuan kita belajar tentang email itu apa. Terus nanti ibu ingin menanya kepada anak-anak ibu apa saja kesimpulan dari materi yang akan ibu sampaikan nanti. Nah, selain itu anak-anak ibu harus tahu cara kerja email itu bagaimana dan apa saja contoh email itu. Nah, pada minggu sebelumnya kita telah membahas tentang email, pengertian email, fungsi dan kegunaannya. Nah, di sini ibu ingin menanyakan kepada anak ibu, apa masih ingat materi yang minggu lalu? Atau ada yang bisa menyimpulkan apa itu pengertian dari email atau fungsi dan kegunaan email? Oke, kalau tidak ada, ibu akan mengingatkan materi minggu yang kemarin ya. Kita telah membahas tentang email. Email singkatan dari electronic mail atau surat elektronik. Email itu merupakan suatu sarana untuk mengirim dan menerima pesan atau surat dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Nah, kegunaan dari email ini yaitu untuk mengirimkan data, entah itu datanya berbentuk file teks, gambar, atau video dengan menggunakan email. Mungkin aktivitas anak-anak ibu dalam mengirimkan data seperti misalnya surat menyurat, itu akan lebih memudahkan anak-anak ibu dalam mengirim pesan atau surat dibandingkan dengan menggunakan jalur manusia atau lewat pos. Nah, email ini berfungsi sebagai alat pengirim pesan melalui perantara teknologi, yaitu seperti laptop, smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang jenis-jenis email. Jenis-jenis email itu ada 3. Perlu anak-anak ibu ketahui. Di antaranya yaitu yang pertama ada pop mail, yang kedua ada webmail, dan yang ketiga ada email forwarding. Nah, sebelum ibu menjelaskan jenis-jenis email, ibu akan memberikan kuis sebentar untuk mengingat kembali materi minggu yang lalu. Di sini ibu telah menyediakan kertas untuk kuisnya. Nanti dalam kuis siapa yang paling cepat mengumpulkan, ibu akan kasih dopres nanti. Nanti dalam kuis ibu menerima 2 orang yang paling tercepat yang mengumpulkan.
Apakah anak-anak ibu udah siap untuk kuisnya? Siap, Bu. Oke, ibu akan mulai kuisnya untuk soal yang pertama. Sebutkan singkatan dari email. Yang dituliskan hanya jawabannya ya. Sudah? Soal yang kedua lanjut. Jelaskan fungsi dari email. Untuk soal yang ketiga, sebutkan jenis-jenis dari email. Oke, waktu kuisnya sudah selesai. Silakan anak-anak ibu kumpulkan. Udah 2 orang yang ngumpul ya. Oke, ibu cek dulu. Untuk 2 orang ini jawabannya hampir betul ya. Ibu akan mengasihkan dopres yaitu berupa nilai. Untuk ya Dira Ferianda itu nilainya A+ ya, dan untuk Anggun itu Amin. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Baiklah, ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Jenis siapa yang mainkan HP tadi? Tidak ada yang menjawab satupun, atau ibu akan pergi melihat ke mejanya. HP kamu Ibu Sita ya. Oke, Ibu ingatkan kepada anak-anak Ibu, kalau dalam kondisi Ibu mengajar itu tidak boleh main HP ya. Nanti kalau ada yang kedapatan lagi, HP-nya akan Ibu kembalikan
pas ujian akhir semester. Ngerti anak ibu? Ngerti, Bu. Oke, apa bisa ibu lanjutkan materi yang akan ibu jelaskan? Bisa, Bu. Apakah anak ibu bisa mengikutinya? Bisa, Bu. Kok cuma satu aja yang menjawab, yang lain mana? Bisa, Bu. Baiklah, ibu akan menjelaskan. Tadi kita telah menyebutkan jenis-jenis email. Nah, ibu akan membahas satu jenis email, yaitu tentang Hotmail. Nah, Hotmail, jenis email ini hanya khusus digunakan bisa dibaca dan dibuka dari internet, service provider, dan jenis layanan email ini hanya digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi secara internet dengan karyawannya. Nah, kelebihan dari jenis email ini adalah dapat dibaca secara luring melalui telepon genggam maupun komputer ataupun internet. Nah, di sini Ibu telah menjelaskan satu jenis email dan dua jenis email lagi. Ibu ingin membagi anak Ibu dalam dua bentuk kelompok. Dalam satu kelompok itu akan terdiri 2 orang. Nanti untuk presentasinya, hasil diskusinya ditunjuk satu temannya untuk menampilkan. Paham anak Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, Ibu langsung saja membagikan nama kelompoknya ya. Untuk kelompok pertama, itu ada Dira Ferianda dan Anggun. Untuk kelompok 2 itu ada Mesyarah dengan Putra. Kelompok 1 akan membahas tentang mail forwarding dan kelompok 2 akan membahas tentang webmail. Nah, untuk waktunya silakan dimulai dari sekarang. Pas diskusi itu enggak nih? Silakan perwakilan dari kelompok 1 tunjuk salah satu temannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang email forwarding. Email forwarding adalah sebuah layanan yang bertugas untuk meneruskan email yang diterima untuk diteruskan lagi kepada alamat email yang tujuan. Kelebihan dan kelemahan email forwarding adalah kelebihan email forwarding, kita bisa dengan mudah untuk menyembunyikan alamat email yang kita gunakan atau asli. Selain kelebihan di atas, kita tidak perlu lagi melaporkan kepada alamat email yang baru, cukup hanya kita mencantumkan alamat email.
Dan kekurangan dari email forwarding adalah dia bersifat sementara atau sebentar dan harus mengulang email yang diterima kepada alamat email yang lain. Contoh email forwarding adalah jika kita punya dua alamat email yang berbeda, misalnya saya @domain.com dan kamu @domain.com, kita bisa forward saya @domain.com ke kamu @domain.com. Jadi kita tidak perlu memeriksa kedua email tersebut. Sekian presentasi dari saya. Ada salah dan janggal saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk presentasi kelompok 1. Baik, kepada kelompok 2, apa ada pertanyaan untuk kelompok 1? Kalau ada, silakan tunjuk tangannya. Saya Bu. Ya, silakan Masya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ini bertanya kepada kelompok 1. Jadi gini Bu, tadi kelompok 2 sudah menjelaskan contoh email forwarding, tapi saya masih kurang paham dengan contohnya Bu. Oke, Ibu akan jawab langsung ya pertanyaan dari kelompok 2. Contoh email forwarding. Tadi kelompok 1 telah menjelaskan contoh email forwarding itu jika kita punya dua akun, dua alamat email yang berbeda. Misalnya tadi sudah dijelaskan ya. Sekarang Ibu akan memberikan contoh. Ibu mempunyai dua alamat email. Dua alamat email yang berbeda seperti email Ibu anggifradila72@main.com dan satu email Ibu lagi anggifradila28@main.com. Nah, itu kita bisa forward dari email Ibu yang anggifradila72@main.com tadi ke email Ibu yang satu lagi tadi yang anggifradila28@main.com. Nah, itu kita bisa forwardnya. Jadi kita tidak perlu untuk memeriksa atau mengecek kedua-dua email tersebut. Cukup satu email saja yang kita periksa. Bagaimana Masya? Apa sudah paham? Sudah Bu. Oke, sekarang lanjut presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 perwakilannya maju ke depan. Nggak paham. Yang contoh itu nggak usah baca. Sampai Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami peroleh. Pengertian webmail. Webmail merupakan pengertian webmail atau web basis mail. Webmail merupakan email yang berbasis halaman web. Kita bisa mengakses email ini menggunakan browser pada komputer di mana saja. Kelebihan dan kelemahan Basset Mail. Kelebihan Basset Mail adalah memiliki akses pembuatan dan fitur diberikan secara gratis. Kelemahan Basset Mail adalah untuk membaca email pengguna harus dalam keadaan online atau harus terkoneksi internet. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Kepada kelompok 1, apa ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 2? Kalau ada, silakan tunjuk tangannya. Ya Bu, Ya, silakan Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menanya ke kelompok 2, yaitu apa contoh dari web email? Kepada kelompok 2, silakan jawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa contoh dari webmail? Apakah kelompok 2 bisa menjawab? Baik Bu, saya tidak tahu contoh dari Basset Mail. Bisakah Ibu menjelaskan?
Oke, Ibu akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 ya. Tadi kelompok 1 menanyakan apa contoh dari webmail atau web based mail ini. Contohnya itu yang pertama itu ada Gmail ya. Contohnya gmail.com. Yang kedua ada Yahoo. Contohnya itu yahoo.com. Ada hotmail.com, dan yang terakhir itu ada contoh dari Microsoft yaitu outlook.com. Nah, gimana dari kelompok 1, apa sudah paham atau sudah mengerti? Paham, Bu. Baiklah, Ibu rasa anak-anak Ibu sudah paham dengan materi hari ini. Mungkin sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, Ibu minta salah satu dari anak Ibu menyimpulkan materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Bagi yang bisa menyimpulkan, silahkan tunjuk tangannya. Saya, Bu. Silahkan, Dira. Email adalah sarana untuk mengirim dan menerima surat melalui digital dan jaringan komputer. Email berfungsi sebagai alat pengirim pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, dan smartphone. Jenis email ada 3. Yang pertama pop email, web email, yang ketiga email forward. Sekian dan terima kasih. Baik. Oke, kita beri A+ untuk Dira telah menyimpulkan materi kita pada pertemuan hari ini. Ibu rasa anak Ibu sudah paham sekali ya dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.